3 Katolik, 1 mualaf. Gimana Bro Pisces? Pisces. Yo, Solo. Assalamualaikum, Bang. Dari NTT Bang ya. Waalaikumsalam. Mualaf Bang? Mualaf apa Katolik? Katolik, Bang, tapi udah malap. Oh iya. Ya udah Dari mana mualaf juga asalnya Bang? bilang Katolik. Asalnya dari mana Bang? Dari Timur Leste, Bang. Oh, Timur Timor Leste, Leste. tapi Ustaz. udah di Indonesia sekarang. Oh iya iya iya. Iya. Di Indonesianya di mana? Kalau boleh tahu. Di Manado. Oh dari Manado. Ini sama-sama Katoliknya ini. Iya. Ketiga ini. Cuman yang satu sudah mantan ya, sudah mualaf ya. Ada yang mau ditanyakan udah. Bang tentang masalah keislaman? Mungkin ingin memperdalam? Silakan. Siapa tahu nanti Mbak Berta Saya dan juga baru. Bro Admin itu bisa nular ini ke mualafannya. Ya silakan. Pisces. Ini, Bang, Ustadz Tata, saya mau nanya ini, apa benar itu kalau misalnya kita sholat kan gitu, terus berdampak mungkin sakit atau mungkin sakit udah parah nggak bisa bangun, itu apa sholat? Katanya itu saya dengar lewat dari jari atau dari mata bisa gitu. Tetap kalau sholat itu. Ya orang gini ya, sholat itu tidak bisa ditinggal, tidak bisa. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur. Ya, tidur nanti berbaring, tidak bisa berbaring terlentang, tidak bisa bergerak sama sekali pakai mata. Jadi setiap kita itu ruku misalnya Allahu Akbar berkedip, Allahu Akbar pakai isyarat gitu ya. Intinya gak bisa ditinggalkan sholat itu. Ibadah yang tidak bisa ditinggalkan itu sholat, apapun caranya. Kenapa? Karena ibadah inti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali besok yang ditanya itu sholatnya. Jadi kalau sudah sholatnya jelek sudah, ya bolong-bolong dan dilakukan apa, walaupun hajinya setiap tahun, terus zakatnya eman sudah, puasanya ya, dah lihat itu. Kalau sudah sholatnya dah lolos ya gak lolos sudah. Makanya dah bisa ditinggalkan itu. Dijelaskan lagi Ustadz tentang apa tertidur atau hilang akal, lupa. Ya enggak, kalau kita pakai fikih safina ya, sholat itu yang diqodho itu kalau tertidur atau benar-benar lupa. Misal saya sekarang tidur, tiba-tiba jam 7 bangun langsung diqodho subuhnya itu. Gitu ya. Nah, selain itu gak bisa. Om Ustadz, mau tanya lagi. Ya, Kalau seumpamanya nggak punya kaki, kakinya buntung, gimana sholatnya? ya kenapa? Ya sholat semampunya itu. Ya duduk. Oh, jadi dengan duduk bisa? Boleh? Ya bisa lah. Ya boleh. Nggak apa-apa lah. Kalau udah bisa duduk ya tidur. Boleh aku Makanya nanti kalau ingin tahu prakteknya sholat dengan cara duduk ada banyak di YouTube udah ya. Kalau prakteknya caranya sholat tidur ada gampang kayak gitu itu. Oh iya, aku pernah dengar itu kan, ada yang namanya apa, kalau seumpamanya di pesawat nih lagi ada perjalanan, nggak ada tempat buat ibadah, buat sholat, itu boleh kita pakai Iya, itu boleh. wudhunya pakai abu debu, apa tayamum. debu gitu. Tayamum Itu bisa. bisa. Mau tak tayamumin? kok gitu Ustaz? Terus itu doanya seperti apa? Apa sama seperti pakai air? Ya enggak, kalau tayamum itu kan supaya diperbolehkan sholat. Nawa itu tayamum alistibahati sholat. Saya ini bertanya tayamum sebagai apa? Oh, supaya diperbolehkan sholat gitu. Langsung gini, tek, debu, tek, langsung digini. Yang kedua, gini, sampai sini, srik, mandek. Karena yang ini untuk yang ini. Gini langsung udah cuma 2 itu doang, sudah sholat sudah.
Kak Pices. Hah? Mau tanya nih sama Kak Pices. Kak Pices, Mana Picer? itu sebelahku. Weh Kak, kenapa kau mu'alaf? Boleh tanya sebentar? Nah, Diam dulu ya Om, pengen tahu. Mantap. Lanjut Saya jawab. saya cuman iseng-iseng buka, terus saya dapat itu kitab imamat. Jadi saya baca itu kitab imamatnya itu selisih jauh dari ajaran saya, Mbak. Kayak mana yang bunyinya kayak mana? Di imamat itu tertulis dilarang makan B2. Terus kalau masuk tempat suci itu harus ambil air bersih. Nah, terus harus busananya harus rapi. Jadi saya pelajari itu ternyata di situ ada di Islam. Islam itu kayak masuk sholat itu harus ambil air wudhu, baru nggak, kalau di imamat itu masuk alat sholat, masuk tempat ibadah itu harus lepas harus lepas alas kaki. Itu dilakukan sama umat Islam itu biar nggak ada najis. Terus kalau masuk gereja itu kan sering pakai sepatu itu saya. Jadi kalau keinjak najis itu kan, kalau keinjak najis contoh kayak saya keinjak taik itu mungkin saya bersihkan tapi itu nggak terlalu bersih itu. Jadi saya mikir kok masuk tempat ibadah harus, kalau Islam itu kan nggak pakai alas kaki, ambil air suci. Itu saya baca tuh, itu dilakukan sama umat Islam. Kenapa ini? Makanya saya mau tanya ke Ustadz Tata, itu kitab saya itu memang langsung dari Tuhan atau tulis tangan Oke, gitu? sebentar aku tanya. Kenapa tidak tanya Romo? Kenapa malah tanya Ustadz? Why? Kalau Romo doktrin nanti. Sebentar, Kak Di Madu. mana saja kalau Romo nanti. Kenapa, Kak Pices? Tolong Gak gitu, dijawab. Cuk. Gak gitu, Cuk. Udah biarin dia. Sebentar, Bang Madu. Iya, iya. Saya juga Mbak kenal Romo itu nanti yang barusan datang yang si Paulus. Kalau waktu saya Katolik itu saya nggak kenal itu Romo. Enggak, gini. Kenapa kan Kakak Pices kan ada pertanyaan tuh, kenapa kok di Alkitab bunyi seperti itu? Kenapa tidak bertanya ke Romo aja? Kenapa lebih bertanya ke Ustadz? Kalau Romo di mana saja gitu doktrin itu. Diamlah Bang Raffi, bentar. Ayo, Kayak mana? Saya pernah nanya sama petinggi gereja, cuman nggak dijawab itu. Imannya aja kan? Iya, cuman udah jalanin aja dulu nanti Nah, udah. kenapa tidak dijalani aja? Why? Tuh saya juga maksudnya saya kan juga ikut di kitab saya Mbak, makanya saya cek loh ini beda gitu. Kalaupun saya ngimanin kitab saya kok di situ dilarang masuk tempat suci harus ambil air bersih, masuk harus lepas alas kaki. Terus saya cari dari agama Bali sampai apa tuh cuman dibikin sama Muslim gitu, masuk tempat Artinya ibadah ada lepas pertarungan alas kaki. batin itu ya. Nah gitu, Ya jadi udahlah, terserah Kakak Pices lah ya. Oke, makasih Kak masuk. Pices. Cek, aku Ya, masuk, sama-sama, Cek. Ya, Monitor. Gini loh, Cek. Orang tanya itu gara-gara apa kira-kira? Penyebab orang tanya. iya. Tapi kan ini pertanyaannya kan pertanyaan di agamanya mereka sendiri, bukan malah melenceng. Aduh, Iya, enggak. ini Aku tanya nih. tanya Kalau aku tanya Alkitab. gara-gara apa? Pengen tahu lah. Ya, pengen tahu. Ini kan kalau diukur dari kasta tertinggi dalam keilmuan Katolik seharusnya kan Romo kan gitu ya. Ah, Nah. benar. Harusnya nih, kalau Romo ini tahu jawabannya, sebagai orang yang bijak harus menjawab atau tidak dijawab. Ya itu kan jawabannya imani saja, ya sudah. Apa jawaban kayak gitu? Doktrin. Ya itu jawaban loh. Udah dijawab. Iya, makanya Bu Radmin kalau ke gereja pakai sepatu dia. Preachers ini kenapa tidak mau nanya ke Romo? Takut diajak dandutan. Romo Iromo kan gitu. Roma Apalah gimana? Om Tata ini? Roma itu Roma. Aku tanya serius Om Tata. Om Tata jangan sebel kali lah sama aku. Aku pun bingung manggil Om Tata ini siapa loh. Gitu aja Om Tata Gini marah aja. kali sama aku. Gini, Iya gini, tante. Cece. Iya lanjut tante. Jangan panggil aku tante. Gini, Cece. Kita tanya sama ini yang deket sama Romo. Bro. Alasannya apa itu kira-kira kalau dijawab, Bro?
Ngacet. Maksudnya alasan apa? Bro Pisces ini kan, Bang Pisces ini tadinya itu tanya ke Romo. Di dalam Ya karena babi haram, masuk ke rumah ibadah harus suci, harus bersih, alas kaki dilepas. Ternyata dilakuin sama orang-orang kekristenan tidak seperti yang dikatakan dalam iman tersebut. Jawabannya Bro Admin apa? ya kalau pertanyaannya soal yang spesifik seperti itu, misalnya nih tentang makanan. Ya kalau kita kan sudah punya hukum baru. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut. Itu soal makanan. Betul. Iya, Itu ada bab tahara Admin itu. nih pinter. Itu Ayo cuci semakin tangan. Itu Cuci cuci tangan tangan itu. itu. Maksudnya cuci tangan gimana? Coba Bukan dia. loh. Aduh. Berarti makan kursi enggak apa-apa. Bro. Ya kan kursi bukan makanan, Bang. Loh, kan segala yang masuk ke dalam mulut katanya. Ya udahlah, paham manusia. Iya, yang jelas yang makanan lah. Khususnya yang berkaitan sama yang haram-haram nih. Ya udah, Misalnya oseng-oseng, babi, lele. paham manusia. Ya babi, lele, onta itu kan haram semua. Oseng-oseng Semua. paham manusia. Gimana? Makanan saya semua itu dulu Bang. Tapi sekarang bukan nggak mau lagi. Saya masih mau, Berarti tapi nggak- udah lebih Iya, ke iya. larangan. Jadi saya nggak lagi. Iya, jadi ya itu kalau soal makanan jawabannya ya paling seperti itu. Kalau makanan dulu memang tidak boleh di perjanjian lama, termasuk lele. Jadi kalau sekarang kita sudah ikutnya perjanjian baru, sudah diperbaharui, dan dalam pembaruan itu kan sudah dinyatakan yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Perjanjian Kalau saya lama kan lebih- kalau masih saya nempel di Bible, Bu Radmin. Ya kan Kalau saya kitabnya. lebih mikir, Bang. Kalau saya lebih mikir sih seharusnya kitab itu nggak ada diganti-ganti, diubah-ubah gitu. Ya sebenarnya juga nggak Diubah-ubah itu diubah sih. kitab harusnya. Sebenarnya kitab sucinya orang Kristen nggak diubah, cuma diterjemahkan kan begitu. Kenapa nggak digenapi gitu Bro Admin? Aku nunggu itu bener. Enggak, yang penggenapannya itu tokohnya. Tokohnya lah yang sebagai penggenapan dari janji mesianik yang tertulis di kitab perjanjian lama gitu loh. Yesus ini yang disebut sebagai penggenapan. Penggenapannya itu kesaksiannya barulah ditulis dalam buku perjanjian baru gitu. Kalau aku boleh nanya, Yesus pernah makan babi enggak? Ya enggak boleh. Nah ya wis enggak boleh toh. Iya. Nah, apakah menunjukkan bahwasannya kata-kata itu menghalalkan babi? Kata-kata yang mana? Yang tadi Yesus ngomong, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Loh iya, secara keseluruhan iya, kalau orang Kristen kita mengakui itu. Iya kan itu Bahwa Yesus yang pengajarannya ngomong. ya Setelah ngomong itu Yesus pernah enggak makan babi? ya di sana nggak ada menu itu Bang, nggak ada. Oh nggak boleh. Dari sisi misalnya nih di Bali kan nggak boleh sapi ya, ya otomatis sih nggak ada lah. Orang mau masak sapi kan Ada di kampung Islam ada itu yang nyembelih sapi. ya kan itu komunitas sendiri, bukan orang Balinya. Lah, Kayak Yesus Israel pun- itu kan Yesus buat komunitas sendiri juga dengan 12 enggak loh. murid. Ya di Israel itu kan kita ngikut komunitas Israel. Kalau orang Bali kan kita ngikut komunitas orang Bali yang mayoritas kan begitu tau. Nggak boleh konsumsi sapi ya Muslim sudah pun jangan. minoritas di Bali. Ya tapi kan dia bukan bagian dari komunitas Bali yang mensakralkan sapi. Gini Bro Admin, gini. Kalau alibinya ke sana, itu ketika Yesus di hari Sabat, katanya di hari Sabat dilarang untuk nyembuhin orang, ngobatin orang nggak boleh. Itu Betul. dilakuin loh sama Yesus. Iyalah itulah buktinya. Makanya soal setelah- makan juga sama. Sabat diterjang sama Yesus, dilarang bekerja, Yesus meti gandum, terjang lagi. Masalah babi, pernah enggak Yesus makan? Yesus
enggak ada cerita Yesus makan babi, yang ada ngusir babi. Nah, ngusir babi, ngusir setan, masukin babi. Iya, itu Jangan betul. banyak makan babi gitu. Karena tempat setan, Bro Admin. Ih, Padahal imamat itu udah jelas loh Pak. Imamat itu udah jelas. Harusnya nggak ada berselisih begitu. Oh, berarti jenengan Bahkan panutan kita saja Paulus itu melegalkan LGBT. Yang seharusnya tidak mungkin seperti itu Bang. di mana masa sih nggak ada? Paulus nggak Bang. melegalkan LGBT. Iya, Nggak ada, Paulus yang nggak ada. sekarang yang Paulus yang sekarang Bang, yang barusan datang di Indonesia, yang jadi panutan para kita Katolik yang dulu. Paulus yang mana? Oh, Itu maksudnya Paus. Bapak Uskup. Ya, Paus itu melegalkan LGBT itu Bang. Itu kan panutan. Masih panutan keluarga saya itu, masih panutan bapak saya, adik-adik saya itu. Oh, Di imamat itu sudah jelas. Saya baca nggak pakai alas kaki. Itu saya mikir tuh kalau injang tai kan pasti saya, kalaupun saya cuci itu nggak seutuhnya bersih itu Bang. ya kita bukan ya oke lah, soalnya kalau itu nanti jawabannya beda lagi. Kalau misalkan tadi kan pertanyaannya soal makanan, mungkin jawaban Romo ya seperti itu tadi. Soal makanan itu perkaranya kita sudah dibebaskan segala yang masuk, tidak menajiskan. Yang penting yang benar-benar berguna. Makanan ya makanan, jangan sampai makan kursi kan begitu. Najis dengan haram itu perbedaannya apa, Bu Radmin? Kalau di kekristenan? Najis yang ya itu sama saja. Sama tuh Bang pengertiannya. Enggak, kalau di Islam kan ada najis berat, najis ringan, dan Oh, nggak tahu. Kalau di Kristen sih nggak ada sih. Yang jelas perbuatan yang paling tidak boleh ya menghujat Roh Kudus. Enggak, dalam hal makanan. Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Terus apa saja makanannya? Semua makanan diperbolehkan. Boleh. Asal Walaupun asal maaf, bisa dimakan ya. kecoa gitu kan. Ya asal makanan. Ya, kira-kira kecoa makanan apa bukan? Kan begitu. Oh iya kan, makanan juga kan bisa dimakan kan. di Cina itu populer banget. Protein tertinggi. Ya wes. Ya kalau memang ada penelitiannya, pembuktiannya seperti itu ya udah toh. Bisa dimakan. Selama ya Jadi tidak ada istilah menjijikkan itu nggak boleh gitu, nggak enggak jadi Ada Bang. Dulu saya sampai darah babi saja dimakan itu Bang. cacing Makan gitu. darah babi itu kami bekukkan Bang, kayak puding terus dimakan itu Bang. ya kalau di sini namanya saren. Saren ayam, saren sapi. Oh, darah juga dimakan, Bu. Darah babi itu dimakan Bang. Kami makan. Iya itu ya. Waduh. Ya itu produknya namanya saren kalau di sini. Pokoknya pas saya masuk Islam itu beda. Dulunya saya joget-joget, di Islam itu tenang, cuma dengar ceramah saya, terus orang-orang tua cewek-cewek itu disendiriin. Jadi kalau masuk gereja kayak saya dulu, itu istrimu di sebelah kanan, suamimu di sebelah kiri, itu terserah. Yang penting ibadah. Kalau di Islam itu enggak dibedain, yang bukan muhrim. Terus semua pakai cipu. Kalau di Kristen kan pakai rok semua. Yang di tempat saya dulu di Katolik pakai rok. Lihat itu yang seksi-seksi gitu, nggak fokus ibadah. Bro bisa lebih asik di sana apa di sini, coba? Nah kalau masalah duniawi ya lebih asik sana Bang. Nggak, lebih tenang di sini atau di sana? Enggak, saya lebih tenang di Islam Bang. Coba, yuk bisa berat min. Asyhadu. Enggak loh, kayak gini. Oh. Ya, soal pilihan kan itu terserah. Cuman kalau kemudian timbul pertanyaan misalnya seperti tadi ya saya coba menjawab kan begitu. Masalah diterima dan tidak kan. Masalahnya Bro Admin Bang kalah Pisces dengan Bang Pisces. Kalahnya di mana? Bro Admin belum nyoba, Bang Pisces sudah nyoba. Di situ salahnya. Coba dulu lah. Ya jangan toh, kan ini kan bukan urusan coba-coba. Bukan begitu.
Lembutkanlah hatimu, lembutkanlah Memang susah hati sih, Bro memang Admin. susah bang. Bapakku aja memang susah dibujuk, keluargaku yang besar juga susah dibujuk. Memang susah bang. Enggak sih, ya itu kan tadi kembali lagi soal pilihan ya. Betul bang. Entah alasan apa yang membuat orang itu kuat terhadap pilihan kan itu masing-masing. Kan begitu, nah dibalik orang itu kuat dengan pilihannya kan itu urusan sendiri-sendiri. Nah, Masalahnya satu, Bro Admin. Kenapa? Biar antum menuju ke kuat tersebut, aku harus apa? Itu. Ya nggak bisa, ini kan udah bicara prinsip. Kalau untuk prinsip bang memang betul, pilihan memang di masing-masing. Cuman kalau memang ada gimana ya, ada kesempatan buat hidup kedua kali, yang mungkin bisa jadi. Tapi memang pilihan masing-masing. Tapi hidup ini cuma sekali bang, itu. Iya. Emang cerdas orang-orang malah itu. Nah, Bro Admin cerdas, yakin aku cerdas. Saking terlalu lama Bro Admin. Enggak gini Bang loh, Admin, gini. makanya aku typing tadi, makanya aku kira Kristen Bro Admin, makanya Katolik, makanya aku typing. Bro Admin enak diskusi, dia nggak ngujat, sopan. Enggak, sopan kalau Bro Admin. Dari dulu sopan dia. Ya lanjut. Sebenarnya ada ya orang-orang yang seperti Bang Bisnis ini dari Katolik juga ya, banyak juga aku sering ketemu sih. Cuman kalau dihadapkan sama pertanyaan ya paling hal-hal seperti itu yang jadi jawaban yang tadi tak sampaikan. Tapi kembali lagi kalau soal pilihan ya sudah, Bang Bisnis kan sudah memilih itu. Cara kerjanya ya sama, saya juga sudah memilih untuk Katolik kan begitu. Nggak ada faktor yang lain. Ya mungkin nanti hanya Tuhan saja yang bisa merubah hati kan begitu katanya Bang Madu. Insya Allah bang. Gini Bro, masalah hati itu jangan serahkan semuanya pada Allah. Karena apa? Hati manusia itu diberi kesempatan untuk memilih, untuk menentukan. Seandainya itu semuanya disetir sama Allah, itu bukan manusia namanya, itu robot. Makanya di dalam konsep keislaman itu kita dilarang untuk berpangku tangan. Kita harus ada yang namanya ikhtiar, usaha. Tunjukkan usaha Bro Admin gitu loh. Saya maksudnya usaha apa nih? Yang kayak gitu juga. Kan ini tuh. Enggak Masih gini, banyak kan gini, bentar. Masih Oke. banyak yang akan kusampaikan kepadamu. Tapi Nah, aduh, ini Alkitab lagi nih. paham toh? Nah, itu. Tapi kau tidak mampu untuk menerimanya. Nah, sekarang tugasnya Bro Admin nih, cari tuh apa yang akan disampaikan setelah pesan-pesan berikutnya. Kan gitu Bro Admin. Iya, oke. Memang betul Bang itu. Nah, kalau versinya orang Kristen kan diteruskan oleh para murid dan sampai ke kesimpulan terakhir misalnya diteruskan juga oleh Roh Kudus. Kan kalau orang Kristen menyimpulkan begitu, kalau orang Islam diteruskan oleh Nabi yang baru yaitu Nabi Muhammad kan begitu. Nah, saya memilih untuk yang di Katolik begitu. Itu kan soal pilihan saja. Saya pilih tafsirnya orang Katolik bahwa yang meneruskan ya para murid dan sampai kepada Roh Kudus. Nah, kalau Bang Pisces milihnya diteruskan oleh Nabi Muhammad. Emang bener itu yang nerusin yang dipegang Bro Admin itu murid. Kan sudah saya bilang. Kalau soal Bukan mengukur kanon. validasi, ya kalau soal mengukur kebenaran itu urusan sendiri-sendiri. Karena apa yang dimunculkan di muka di depan itu adalah klaim. Misalnya nih orang Kristen juga ya kan itu kan klaim-klaim semua. Paulus apapun yang ada di kitab suci itu kan klaim semua bahwa kesaksian mereka itu mengklaim apa yang disaksikan ini benar. Ya kan begitu. Jadi soal pembuktian ya kita nggak bisa pembuktian ke waktu masa lampau. Nah, masalahnya gini Bro Admin, kan dalam Islam jelas tuh. Klaim dulu baru kita buktiin. Kalau buktinya benar, udah terima. Ini enggak.
bilang klaim dulu, bukti apa katakan nanti kan gitu. Iya Bang Madu. Intinya kalau saya memandang bahwa posisinya baik Islam ataupun Kristen itu ya di kedudukan yang sama loh dalam hal misalnya klaim begitu. Ini Guterres ini Muslim apa? Disapa dulu Bang Madu. Siap. Bentar, Guterres. saya sapa Guterres dulu. ini dari Timur Leste ini bang. Guterres, monitor Guterres. Dibuka mute-nya. Yuhu. Halo, Halo, Bang Guterres, Islam Kristen? Katolik. Oh, Katolik juga. Oke, Ada baik. temennya Lanjut. nih. Oh, ada temannya ini, Bu Admin ini. Mantap. Ustaz Tahta monitor. Gimana bang? Dili kan? Jangan toh, jangan lang ngobrol Abang di dulu Timur Leste ditanya. di Dili. Itu ada apa Bang Madu, ada Bang Jul, biarinlah mereka nih. Lanjut. Bang Coba, Guterres. dengan beceh dulu, orang sama-sama ini Timur Leste-nya. Hanya ditanya dulu Bang Guterres, ini kan room diskusi. Bang Guterres itu bersedia nggak kalau diskusi, terutama soal agama? Bang Guterres Rices, monitor. tanya dulu Bang Rices. Kenapa dengan agama? Enggak, maksudnya ini kan ruang diskusi. Apakah bersedia kalau diskusi tentang agama? Kalau bersedia ya kan diterusin, kalau enggak ya enggak usah gitu loh. Kalau ada persoalan ya dikembalikan ke agama masing-masing lah. Guterres Timur Leste di Dili kah? Tidak. Di Indonesia. Oh, saya di Fatuhada. Baik. Sama-sama orang timur berarti ya. Ya, dari NTT Timur. Keluarga saya juga banyak Guterres. Abang Guterres juga bersaudara dengan Barbosa kah? Gimana? Abang Guterres ada keluarga yang Barbosa kah? Maksudnya? Abang Guterres punya keluarga marga Barbosa kah? Tidak, tidak. Ya lanjut Bang Madu. Bang Guterres sepertinya tidak dikembalikan ke masing-masing katanya. Cek, aku kembali. Gimana jadinya? Ya silakan obrolin tadi Bang Guterres katanya dikembalikan ke agama masing-masing katanya. Kalau dikembalikan ke agama masing-masing itu gimana caranya Bang Guterres? Ya menjadi persoalan agama masing-masing ya diperdebatkan dalam agama masing-masing. Buat apa kita perdebatkan? Contoh, Iya, ada yang benar. katakan, dengar. Iya. Contoh ada yang katakan bilang setan itu ada di lubang hidung, ya itu keyakinannya dia. Oh kamu tidak sholat subuh karena itu setan kencing telingamu, ya itu urusannya dia. Buat apa kita perdebatkan? Tafsiran mereka ngapain kita sibuk dengan itu? Nah, itu Kan tidak masuk mantap. akal semua, ya sudah lepasin. Mantap. Dalam hal-hal yang kayak gitu itu memang ranah keimanan. Dikarenakan Jadi apa? biarkan aja dia mau setan dalam hidungnya kah, setan mau dalam kencing telinganya kah, atau ada bidadari kah, apakah urusan mereka? Nah, masalahnya satu, Bro Guterres. Ini loh. Dalam hal-hal yang seperti itu, kalau di Islam sudah kita iman, gitu loh. Kita iman dan Ya memang sudah, kalau memang itu dimana lepas, biarkan. Buat apa kita selesai aku ngomongnya. Masalahnya di situ. Nah, sama iya. dengan teman-teman lain. Mau dia mau meyakini dengan caranya, ya urusannya dia dengan Tuhan. Nah, pengen kita sibuk. Masalahnya gini Bang Guterres. Masalahnya gini.
Kalau di Kristen ya, mohon maaf nih, aku Tidak ada mau tanya. masalah di Kristen, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu orang berpikir. Masalahnya gini, Tidak ada kalau nggak ada, masalah. aku Tidak ada masalah. tanya, makanya dengerin dulu. Tidak ada masalah di Kristen mau Katolik Protestan, tidak ada masalah. Oneness itu bener atau salah? Tidak ada masalah. Mau dia mau warnes, dia mau pikir tentang siapa, terserah urusannya dia. Berarti bener Oneness ya. Mau dia benar ke salah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Lah, Buat apa gimana sibuk? terus harus tanya sama Tuhan gitu? Ya itu urusannya dia. Terus kita sibuk dengan dia, maunya kita rubah dia punya hidup. Lepas dia. Terus gimana caranya kita itu tahu dan tanya Tidak sama perlu Tuhan? caranya. Caranya berdoa dan meyakini agama masing-masing, cukup itu sudah. Buat apa sibuk dengan orang lain? Bukan seperti itu kesimpulannya, Bang Guterres. Bang Guterres, Terus kamu dalam merubah- gini bentar. Dalam dunia psikolog, kalau kita masih berdiskusi, gini, bentar. sekarang kita Kalau kita berdiskusi masih untuk berdiskusi, merubah itu dunia, ya kan? salam. Gini. Terus di hasil Kalau diskusi kita masih hasil Iya, diskusi kita itu yang kita bahas. menilai. Oh, so benar. Yang Aku menilai bisa. itu yang di bawah. Yang menilai itu yang Mau di bawah. menilai ke tidak ada Kita yang menilai berdiskusi. di sini. Memangnya mereka Iya, menilai baik. nilai Gini. kasih apa? Gini. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Mau bicara. Iya, bicara bentar lah. Mau bicara. Bentar, benar mau saja, caranya tidak gini. ada guna. Dalam dunia psikolog, ya udah Aduh, abang psikolog turun aja lagi lah. nih. Udah, turun aja. Wah, mau diskusi. Aduh, susah banget. Jemaat-jemaatku dulu gitu bang. Jemaat-jemaatku dulu begitu. Sana kepala batu. Betul. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuma kan gini, kita kan berdiskusi, berdialog nih. Urusan itu, kesimpulan yang menilai itu kan yang di bawah, ya kan? Kita kembalikan. Yang penting problem, poin dari argumentasi itu yang ingin kita bahas. Apa nih kira-kira dari Katolik apa gitu. Nah, contoh kan dari perdiskusian ini apa feedbacknya? Ya banyak orang yang tertarik masuk ke Islam. Ada juga yang masuk ke, itu kan penilaian mereka, kita dikembalikan ke orang yang mendengar, orang yang melihat gitu. Nggak ada paksaan, gitu aja, ya kan? Mereka nggak mau dengar nasihat dari umat Islam karena Islam ini dari tempatku saja itu dibenci. Iya, gini loh. Kesalahpahaman mereka itu menilai kita itu bermasalah dengan mereka. Itu padahal yang kita tanyakan itu kok kayak gitu di dalam agamanya dia. Dia harusnya ya kalau seandainya paham dengan pertanyaan kita, ya jawab dong gitu loh. Kok gini kan kita tanyanya agama mereka, jawablah dengan kaidah-kaidah mereka. Seperti saya tadi jawab tentang ada orang yang berat untuk bangun sholat subuh dikarenakan ada setan bersemayam dalam hidung kayak gitu. Itu memang Rasul menceritakan seperti itu ranah iman. Buktinya apa? Kita itu males tuh sholat subuh tuh. Dan orang yang kemudian melakukan berkumur dan istinsyak itu memasukkan air ke dalam lubang hidung, itu kita itu langsung akan bahasa Indonesianya ya, langsung nggak ngantuk gitu, langsung sadar. Itu pelajaran untuk kita beristinsyak gitu loh ya. Iya, Kalau hal kayak gitu mah Bang, kebenaran itu memang selalu dipatahkan. Bahkan saya diusir bapak itu, nggak dianggap anak saya karena ya hal seperti ini. nah Dihajar saya, hancur badan ini. ya banyak seperti itu.
Jadi memang benar sih. Kalau imannya cuma setengah-setengah, jangan dulu deh ke Islam. Islam itu berat. Islam itu berat, Islam penuh ujian. Kuatkan dulu. Kalau sudah kuat imannya, gimana pun manusia akan menyakiti dirimu, itu tidak akan bisa membeli imanmu. Apapun lah yang diperlakukan. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah dulu. Itu digencet sama batu. Digencet sama batu di atas padang pasir. Coba, gimana rasanya tuh? Kurang sedih apa? Tapi apa yang dikatakan? Ahadun ahad. Tuhan satu, Tuhan satu. Tidak mau mentuhankan batu, tidak mau mentuhankan berhala. Itu apapun yang dilakukan, iman tidak bisa dibeli. Gitu. Nah, lanjut. Makanya saya mikir begini bang, kenapa Tuhan itu terlihat? Karena seperti ini, apalagi di sosial media yang sudah banyak, itu bahkan Tuhan dibikin lelucon. Allah itu maha besar, makanya kenapa nggak diperlihatkan? Makanya kenapa saya sering nyari film itu yang wajah Nabi Muhammad itu bisa dilihatkan, itu ternyata tidak ada. Takutnya jadi lelucon, kayak seperti Tuhan saya dulu itu jadi lelucon. Kan itu namanya juga manusia, itu jadi lucon, sakit hati itu. Lo kalau Tuhan dibikin lucon itu gimana? Saya mikir itu. Saya cuma modal imamat itu bang. Saya baca cuma modal imamat. Selebihnya saya cari tahu di ilmu Islam. Saya pelajari. Oh ternyata di Islam harus pakai gini. Terus bertolak belakang dari agama saya. Oh gini. Itu. Cuman itu. Terus di Islam juga saya pelajari itu enak. Kayak saya tanya sama Ustaz Tata tadi, sholat bisa pakai mata kalau memang udah terpuruk. Terus kalau kita kerja di tengah hutan juga bisa sholat. Yang penting menghadap kiblat. Dimanapun kita bisa sholat gitu. Enak betul bang. Mantap. Assalamualaikum Teng Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung syahadat aja bang, maupun di bulan suci ini. Udah. Ini mualaf Udah syahadat Bang Handi. Oh udah masya syahadat, Bang Handi. Allah. Nah, syahadat ya. Penderitaan saya 2018 sudah hilang semua. Wih mantap lah kalau begitu. Timur Leste ini bang. Dulu saya makan semua, kalau ada daging manusia saya makan itu. Daging manusia. Iya, bahkan darah Anda pernah nanya nggak kenapa wajah Nabi Muhammad nggak dilukis, nggak di waktu itu? Anda pernah nanya nggak? Terus jawabannya apa kira-kira? Saya nggak pernah nanya itu bang, cuman saya pernah nanya itu wajah Yesus itu siapa yang dapat? Jangan lompat ke sebelah lah, nggak enak lah, gitu aja. Saya nggak pernah nanya itu bang, saya nggak pernah nanya itu. Takut saya. Wajar lah ditanya itu, nggak apa-apa. Coba Mama Do yang jawab deh, atau Ustaz Tata, kenapa wajah Nabi itu nggak boleh dipoto atau dilukis biar dipajang gitu loh, kayak foto-foto lain? Dia sudah berkesimpulan. Saya nggak pernah nanya sih bang, cuman saya mikir di tadi itu kayak Tuhan saya kan pernah jadi lelucon, makanya saya kepikir oh mungkin karena nggak di apa mungkin ya kayak gitu nantinya jadi lelucon gitu bang. Karena dari contoh dari agama sebelah saja Tuhannya dibikin lelucon. Bagaimana? Janganlah ke sebelah dulu. Itu maaf, benar itu jawaban Anda jadi lelucon. Iya, nanti ada yang kasih kumis, nanti ada yang kultuskan, malah nanti ada yang sembah, malah nanti ada yang menganggap dia Tuhan. Jadi kultuskan lah, makanya nggak ada. Iya bang, makanya saya mikir nanti takutnya yang agama-agama lain bikin lelucon itu, yang Tuhannya Islam kami ini kan, atau nabinya saya sekarang ini gitu. Mantap, benar itu jawabannya Bang Bistas. Itu benar. Tetap jawabannya. Benar. Makanya hanya orang yang berakal itu memeluk Islam. Waktu Anda syahadat itu pasti mengalami banyak kesulitan ya, terutama faktor keluarga ya Bang. Diusir saya bang. Kayak ayam gitu, ush gitu. Makanya pindah ke Manado dia Bang Andi sekarang. Ada di Manado, bukan di Timur Leste lagi. Ya di Manado, tapi foto-foto saya waktu sama keluarga di gereja atau apa ada semua, masih ada. Saya masih simpan itu kenangan-kenangan.
Ingat siapa dulu yang membimbing syahadat? Ustadz Jeffrey bang di daerah saya sini. Jeffrey almarhum, bukan? Ustadz siapa? Ustadz Jeffrey bang. Mudah-mudahan beliau masih hidup ya? Ya masih ada. Oh ya, kita doakanlah beliau supaya panjang umur, sehat selalu gitu ya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum Ustadz Jeb. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Masya Allah. Udah naikin hotel nggak? Gue capek nih ngomong nih, gue baru nyampe. Belum ada. Udah enggak. Apa Bang Bices? Apa mau turunin saya nggak apa-apa bang? Enggak apa-apa ini. Masih ada satu slot Udah kosong. Udah jam 2 juga, udah sebentar lagi sahur. Bang Bices pernah coba balik enggak ke keluarga Bang Bices? 2 tahun lalu sempat dipanggil bang, karena kan saya kerja di Alfamidi. Ya 2 tahun lalu tuh saya dipanggil balik lagi, tapi harus dibaptis lagi. Terus saya udah enggak. Itu kalau di keluarga saya itu bang, mau apa semua ada. Tuh. Keluarga saya di sana itu kalau mau cerita-cerita harta-harta itu banyak. Cuman itu sih bang, udah nggak ada lagi kalau di saya. Pesanku satu sih bro, apapun keimanan antum, orang tua tetaplah orang tua, tetap dihormati, tetap ditaatimi. Jangan sampai antum membentak berperilaku kasar terhadap mereka gitu. Masalah hidayah nanti sambil didoain aja kedua orang tuanya gitu ya, nggak akan merubah tuh status meskipun beda agama. Kemudian tidak jadi orang tua, nggak ada di situ. Islam itu mengajarkan apapun agama orang tua kita, dia adalah tetap orang tua kita. Wajib untuk kita untuk menghormati mereka gitu. Oke bro. Tapi iya benar sih bang. Tapi masih rasa ganjil hati saya. Maksudnya saya mau semua keturunan atau keluarga saya mau di Islam semua sih bang. Tunjukkan itu, kalau ndak bisa dengan dakwah secara lisan, tunjukkan secara perilaku bro, gitu caranya. Lakul karimah dibaikin gitu ya. Kayak Idul Fitri gini kan saya maunya kayak ngumpul keluarga semua gitu saya mau, tapi nggak bisa. Nggak apa-apa, besok bilang aja, mama aku mohon maaf kalau aku pernah salah ke mama, ke bapak, salam. Aku yakin kalau pendekatan dari anak dari hati ke hati, pasti yang namanya orang tua akan tergerak hatinya. Pasti itu. Bagaimanapun mereka orang tua antum. Gitu, bro. Iya Bang Madu. Iya, benar Bang. Iya, banyak tuh. Saudara-saudara kita yang seperti antum itu banyak. Dan mereka pun bisa rujuk dengan orang tuanya masing-masing. Meskipun orang tuanya itu tidak menerima agama anaknya, setidaknya hubungan itu tetap terjalin gitu. Iya, gitu. Jangan putus silaturahim. Silaturahim diputus nggak boleh. Pokoknya iya, yang kasih kabar. Kemarin juga saya kesana. Gimana? Kemarin juga saya kesana 2022 barusan. Kakek saya meninggal, saya terbang ke sana, terus saya mau ke kuburkan ziarah sama keluarga. Mau pakai kopiah saya sama baju koko nggak dikasih sama bapak. Nggak apa-apa, meskipun nggak pakai kopiah baju koko nggak apa-apa. Yang penting kan nutup aurat ya. Itu iya. Yang wajib itu nutup aurat. Nah, tunjukkanlah moralitas keislaman antum sebagaimana mestinya orang Islam. Tetap tuh. Iya. Kayak gitu. Di sana itu kemarin. Gimana? Sana kemarin saya mau dimurtadkan lagi, tapi enggak, saya langsung balik. Nggak masalah, itu harusnya kayak gitu, memang harus balik daripada terjadi bentrok lagi toh. Tolak baik-baik. Iya. Gitu aja. Iya.
sambil doain ya 1.200 teman-teman di bawah, kita baca Fatihah lah minimal ya untuk orang tua Bang Bisdes ini. Setidaknya satu aja lah dibukakan Iya, Bang. hatinya gitu untuk menerima beliau kembali. Lebih-lebih kalau beliau bisa mengantarkan hidayah untuk orang tuanya beliau gitu ya. Mumpung masih Iya, Bang. bulan Ramadan, doa kita itu insya Allah banyak terkabul di bulan yang penuh rahmat ini. Yuk kita Fatihah bersama-sama untuk kedua orang tua beliau dan keluarganya. Allah hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap bro ya. Itu pesanku, cuma itu doang ya. Iya Bang Madu, makasih banyak Bang Madu, Bang Andi. Siap. Mudah-mudahan dilunakkan hati kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, kan gitu kan. Tetap bersikap santun kepada orang tua. Ya, Bang Selama Arif. orang tua tidak mengajarkan untuk mensekutukan Allah, didengarkan karena Anda itu terlahir dari kedua orang tua kan. Kecuali orang tua itu sudah mensekutukan Allah, itu boleh untuk tidak didengarkan. Iya Bang. Ya, mudah-mudahan dengan kesantunan Anda, kemudian kesopanan Anda, orang tua bisa lunak gara-gara Anda dan ikut pada jalan kebenaran yang sudah Anda jalankan. Amin. Insya Allah amin yang Bang Arif. Ya. Amin. Yuk, Tetap semangat Bang. Yo, saya izin turun ya. Makasih Bang Madu, Bang Zul, Bang Arif, Ustaz Tata, Bang Andi, makasih semua ya. Siap Bang. Insya Allah Selalu istiqomah ya. Insya Allah sehat-sehat selalu. Yuk Bang. Yuk. Amin. Pesan nanti. Ya mau izin pesan buat netizen di bawah yang mungkin masih di iman yang beda dari saya ya. Cuman saya bilang mikir karena hidup cuma sekali. Jangan sampai nyesal itu karena di sana kekal. Iya, karena di sana kekal itu. Makasih, cuman itu aja Bang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit tapi mantap tuh. Netizen yang dibawa tolong mikir. Tuh, mantap. Yuk, yang mau naik silahkan request. Nggak ada nih yang mau request nih, beneran. Muslim lah, kagak apa-apa lah. Muslim yang mau tanya subhat tuh ada Ustaz Tahta daripada diem. Azhari Gari, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu Bang? Yuk gantian Bang. Aduh, dari tadi saya juga bingung Bang, diem terus. Nggak seru, kagak ada update Bang. Itu masalah. Nah ini kita open house namanya, open house, buka rumah. Kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan gitu Bang, silahkan. Kalau nggak ada gantian sama yang lain. Gimana Bang? Nggak ada, saya nyimak aja Bang. Siap, saya turunkan izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya Pak Asar ini yang mau disampaikan Bang Madu sudah tersampaikan semua gitu loh. Jadi nggak perlu lagi disampaikan. Iya, aman. Siap. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Finul Yadin. Iya, ini aku mau tanya ini pada semuanya Bang. Untuk ngisi malam Lailatul Qadar ini ya di 10 hari terakhir ini, kira-kira kalau untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah kita lalaikan itu gimana Bang? Apakah itu juga bisa menutupi secara matematis kalau misalkan ya kita
diterima mendapatkan Lailatul Qadar gitu kan bisa terhitung sampai 80 tahun. Nah itu kan bisa mengcover apa ya kelalaian yang pernah kita lakukan gitu Bang. Apakah itu bisa dilakukan atau tetap ngikuti sholatul lail gitu Bang? Itu aja wis. Siap. Nuwun. Siapa yang mau jawab? Ustaz Tata. Monitor Ustaz Tata. Monitor saat Tedung kejadian. Ustaz Arif. Silakan Jong dulu Jong. Jadi gini Bang Binul Yadin. Kita itu harus bedakan antara syariat dengan hikmah ya. Mendapat hikmah seperti ibadah 1000 bulan itu tidak sama dengan syariat yang dimana kita ada hutang puasa entah itu sholat nggak ada tuntutan harus dikerjakan, masalah hikmah nanti kita akan dapat kemudian gitu Bang. Jadi nggak tiba-tiba 1 bulan full kita kodok sholat, tiba-tiba cedur dapat Lailatul Qadar, abang aman akan nih tuntutan sholat, nggak gitu. Jadi nanti tetaplah yang kita tinggalkan harus diganti berapapun itu sebisa mungkin, seingat mungkin itu. Kalau ingatnya 100 misalkan ya udah kerjain 100 gitu. Yang penting lillahi rabbil alamin. Itu aja, niatkan untuk mengkodok sholat yang sudah kita tinggalin, karena itu jadi tuntutan kita Bang. Bukan masalah hikmah dapat 1000 bulan, bukan. Gitu abangku. Oke. Masalahnya gini loh, saya kan resah ya, kan usia sudah 50 ke atas ya Bang Madu ya. Nah, ini saya nggak tahu mungkin dari hasil balik sampai saat ini entah berapa kali gitu, kita nggak tahu. Yang jelas, cuman setiap kali sholat, saya usahakan setelah sholat fardu, saya usahakan untuk qadha gitu. Seperti itu. Tapi ini, mumpung ini ada hikmah 1000 bulan gitu ya, lebih baik dari 1000 bulan itu apakah juga bisa gitu loh, nutup itu aja. Kalau misalnya bisa ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak tetap kita pakai yang setelah sholat fardu kita menggantikan, ya nggak apa-apa, tetap saya laksanakan gitu loh. Matur nuwun. Siap. Lailatul Qadar itu tidak bisa kita ini Bang Binul Yadin ya. Tidak bisa kita terka kapan kan gitu kan. Mengkodok sholat itu nggak ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Mengkodok sholat itu saat kita ingat, oh lupa, kelalaian, ketiduran atau lalai, ya itu kapan pun waktunya saat kita ingat gitu loh Bang. Bukan malam Lailatul Qadar, nggak ada hubungannya. Ya, Lailatul Qadar itu hikmah. Nah, hikmahnya kayak itu, mendapat pahala 1000 bulan. Itu hikmah, bukan syariat. Kalau syariatnya tetap jalanin. Gitu Bang Binul. Oke. Ya, mungkin Bang Binul ini walaupun bukan Bang Binul pelakunya, tetapi kan mungkin orang lain yang dulunya preman gitu kan, tidak pernah sholat. Betul, pertanyaannya ini buat edukasi buat kita semua. Iya. Bang Binul Yadin sebenarnya pendebat lama ini Bang Endi. Bang Binul Yadin ini. Debater juga ini. Saya itu menghindar dulu, mengingat ada ustadz-ustadz yang sangat mumpuni. Kalau saya nanti khawatir malah menyesatkan gitu Bang. Kalau saya insya Allah cuman paham di Al-Quran aja gitu loh. Bible sempat belajar tapi kayaknya nggak bakalan bisa mumpuni seperti Ustadz Takhta, seperti Bang Handi, seperti Bang Madu gitu. Jadi lebih baik saya ngambil ilmunya aja tentang keislaman gitu untuk mempertebal akidah kita gitu aja. Iya. Saya dulu juga sering satu komal dengan Bang Binul Yadin, saya masih ingat ya. Tapi kalau dalam masalah kewajiban itu seperti yang Ustadz Tahta jelaskan tadi tentang masalah sholat itu tidak ada kodok sebenarnya. Jangan sampai ditinggalkan walaupun kita dalam keadaan sakit, berbaring. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa bergerak, cukup dengan isyarat mata kan gitu kan. Iya kan? Yang sering terlewatkan itu biasanya itu orang yang sibuk kerja ya.
adalah sholat maghrib. Kedua, yang sering tertinggal nih, ini menurut pengamatan dan saya juga alami nih, yaitu di bulan suci Ramadan sering tertinggal sholat maghrib karena asik-asik buka bersama, enggak diperhitungkan tempatnya, apakah di situ ada tempat sholat atau enggak. Misalnya di mall, nantilah. Nah itu sebenarnya sudah waktunya sholat tapi masih makan, ngobrol-ngobrol, bukannya didahulukan dulu sholat maghrib. Makanya teman-teman kalau ingin buka bersama itu carilah tempat bisa bukber, itu ada musolanya. Jadi batalkan dulu puasanya, minum ala kadarnya, terus kemudian sholat, habis itu balik lagi ngerumpi gitu loh. Tuh, nah itu yang sering tertinggal. Nah kalau yang umum-umum yang sering tertinggal itu sholat subuh, karena banyak orang nyenyak-nyenyak tidurnya bang. Nah semoga saja di bulan suci Ramadan ini ya kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan otak kita supaya kita nggak lalai dalam hal ini. Itu sih kira-kira dari saya bang. Atau gini Deng, buka puasanya jam 12 siang aja gitu, biar nggak sholatnya nggak ketinggalan tuh waktu maghrib sama isyaknya. Iya. Makanya saya lihat tuh teman-teman asik bukber aja, tapi tolonglah, bukber itu boleh saja silaturahmi. Tapi bagaimana kalau Anda tidak sholat maghrib? Itu kan namanya udah sengaja gitu loh. Nah, carilah tempat yang ada musolanya. Itu aja sih. Ini jangan sampai kita lalai di sini. Ya, makanya kemarin itu waktu teman-teman kita bukber di mana nih? Waduh, ada sama Bang Juma. Ada nggak musola? Alhamdulillah ada. Ya udah. Terpaksa saya kayak polisi syariah. Hei, cepat. Tinggalin dulu itu. Sholat maghrib dulu. Ada yang bilang nantilah, nggak ada yang nanti. Sekarang sholat maghrib dulu. Kita ini orang yang menjadi contoh loh. Ya alhamdulillah, tinggalkan semua, mumpun sempit-sempitannya gantian menjadi imam. Begitu teman-teman, kira-kira ya, jangan sampai didahulukan buka puasanya, azan maghribnya, dibiarkan begitu lama, masuk isya, hasil habis makan ngerumpi, ngerokok, dan seterusnya. Begitu, lanjut. Itu saran bukber jam 12 nggak diterima berarti Deng? Itu orang gila. Udah bisa ya, nggak bisa ya. Sebenarnya tadi ketika Ustadz Tahta menjelaskan tentang masalah sholat ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah itu. Bagaimana kalau musafir Ustadz Tahta gitu? Cuman Ustadz Tahta mungkin tidak memantau komentar-komentar yang di bawah. Silakan dijelaskan Madu tentang kosor, terus kemudian ada garansi dari Allah ketika seorang musafir gitu kan. Jadi gini. Banyak memang kalau masalah sholat ini. Musafir itu jangan disamakan musafir di zaman Rasulullah dengan musafir di zaman modern. Contoh misalnya Anda naik mobil pribadi dari Jakarta lah misalnya ke Pulau Jawa, Jawa Timur, itu kan melebihi 80 km ya. Tapi Anda kan yang nyetir sendiri, Anda bisa perintah sopir, mampir sholat, gitu ya. Kecuali Anda naik pesawat dari Indonesia menuju Tanah Suci Mekah, ya boleh dikatakan musafir lah. Gitu. Tapi bedakan lah, kalau menurut saya sih, saya nggak pernah menghitung diri saya musafir, apalagi kendaraan itu, sopir itu saya bisa perintah masuk rest area untuk sholat. Saya nggak menghitung musafir deh. Kira-kira kalau saya begitu ya. Beda kalau kita perjalanannya di gunung, perjalanannya kendaraannya sulit, dan seterusnya. Begitu kira-kira dari saya pribadi ya. Lanjut. Tergantung ya, sudah ingat, tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi jangan disingkat dong, situasi dan kondisi dan toleransi jangan disingkat. Enggak. Jangan. Gak ke situ. Jadi gini, dalam syariat itu ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Nah, rukhsah itu ada catatan, ada peraturan yang harus diketahui.
Contoh dalam sholat jamaah. Dalam jamaah itu syarat yang paling utama itu adalah dalam keadaan perjalanan. Kemudian perjalanan tersebut itu menyulitkan untuk kita untuk sholat. Tuh, satu. Dan sholat, bukan sholatnya, perjalanannya itu bukan tujuan maksiat. Itu. Nah, kalau sudah terlampaui itu syarat, itu sudah menjadi uzur bagi kita, boleh untuk jamaah. Kayak sopir tadi, kayak sopir yang sudah on time kan ada ya, supir yang harus on time kayak kereta api kayak gitu, itu nggak mungkin gitu loh. Nah makanya bisa dijama. Nah, ada lagi yang di Jelaskan dulu Bang Madu, ada jemaah takhir, ada jemaah takdim gitu ya. Ya. Itu nanti syaratnya dulu ini. Syarat dulu. Nah dalam sholat jamaah itu ada dua, ada jama' takdim, ada jama' takhir. Jama' takdim itu sholat yang dikumpulkan di waktu sholat yang pertama, didahulukan tuh. Kalau jama' takhir itu sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan di waktu yang kedua. Nah, dua-dua waktunya, dan itu harus berpasangan. Pasangannya apa? Zuhur sama asar tuh. Nggak boleh tuh dipisah-pisah tuh. Atau maghrib sama isya. Nah, tuh pilih tuh. Mau zuhur dikerjakan di asar atau asar dikerjakan di zuhur, boleh. Isya sama maghrib pun seperti itu. Nah itu namanya jama'. Ada dua, jama' takdim sama jama' takhir. Nah kalau sudah menempuh perjalanan yang bisa untuk mencapai ke jarak qashar, kira-kira lah berapa ya, 85 km kalau tidak salah Ustaz Arif ya. Habis itu segitu. Iya. Segitu, kalau sudah menempuh jarak tersebut, boleh tuh. Ada keringanan lagi namanya qashar. Qashar itu apa? Qashar itu mempersingkat dari yang 4 jadi 2. Di 2 ya. Kalau yang 3 tetap. Yang 3 tetap. Syaratnya Bang Madu, kita harus berangkat dari rumah itu, dari kampung. Itu sebelum zuhur atau harus keluar dari kampung itu kan? Kalau itu bebas. Bebas itu. Bebas kalau itu Ustaz Arif. Kalau yang tidak boleh itu sholat Jumat. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu pada dasarnya kita itu diharamkan untuk keluar bepergian ketika hari Jumat. Dasarnya itu dulu. Kalau seandainya kita nekat untuk keluar, kita harus ada jaminan. Jaminannya apa? Kalau kita keluar, kita pasti bisa untuk sholat Jumat. Itu bedanya. Kalau di sholat Jumat, apakah boleh itu kita jama' antara sholat Jumat dengan sholat asar? Nggak boleh. bisa. Boleh. Boleh ya? Boleh. Sholat Jumat boleh. Jadi kalau seandainya mau di jama' tuh antara Jumat dengan asar, boleh. Setelah sholat Jumat dilakukan, langsung berdiri sendiri sholat asar, lanjutkan maksudnya. Kirain maksudnya lalaikan aja sholat Jumat, nanti di asarnya ambil. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu maksud gua. Itu kita dilarang untuk meninggalkan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu fardu ain, wajib tuh. Meskipun bepergian wajib kita sholat Jumat. Boleh kita tidak sholat Jumat kalau seandainya kita bepergiannya itu sebelum Jumat, sebelum masuk waktu Jumat, sebelum fajar shodiq keluar, itu boleh. Contoh nih, mau ke Bandung dari Jawa Timur, bepergiannya itu jam 3 sebelum subuh, boleh, masih diperbolehkan untuk lanjut. Nanti kita akan qashar di waktu asar, itu masih boleh. Karena apa? Keluarnya dia dari rumah itu sebelum fajar muncul atau sebelum waktu subuh gitu. Nah, tapi gini Bang Madu, yang menjadi problem ini kan kalau kita bisa mengendarai kendaraan sendiri. Nah ini teman-teman kan juga ini apalagi mau mudik ya, tidak menutup kemungkinan itu mereka mudik di hari Ahad. Tapi kendaraan umum, di hari Ahad lagi, hari Jumat. Tapi ini kendaraan umum. Kebetulan sopirnya itu adalah bukan muslim. Tentu bagaimana kira-kira negosiasinya? Mampir dong Pak sopir, mau Jumatan nih gitu loh. Nah ini problem juga. Untuk itu tadi betul kata Bang Madu, kalau bisa hindari pakai kendaraan umum bagi yang laki-laki ya di hari Jumat. Betul. Tunda aja dulu hari Sabtunya.
Nah, itu maksudnya. Jadi tetap hukum asalnya kalau kita bepergian di waktu sholat Jumat, kita itu harus punya keyakinan penuh bahwasanya kita itu ketika keluar bisa melakukan sholat Jumat. Dan itu nyata, misalkan ya. Kalau seandainya mungkin masih kemungkinan belum nyata tuh, belum yakin 100%, itu kita nggak boleh gitu loh. Untuk bepergian Ini lagi di bawah itu. Bagaimana kalau tiketnya hari Jumat jam 11 ya di cancel lah bang. Kan hari Sabtu jangan beli yang gimana Jumat. sih abang ini anaknya gitu. Jangan beli yang Jumat. Iya. Jangan. Mahal sholat Jumat daripada tiket jam 11 hari Jumat. Jangan. Itu ya. Jadi betul kata Bang Madu, itu kita diringankan dalam hal kesulitan itu. Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak mau mengalami kesulitan. Hari Jumat saya tunda pergi, bawa mobil sendiri atau temen ikut nebeng, pergi hari Jumat nggak apa-apa. Mampir sholat Jumat bareng-bareng seperti yang sering kami lakukan, saya sama Bang Juma, teman-teman kemarin tuh sama Ustadz Alip. Waktu di Makassar hari Jumat kita jalan aja. Pas jam 11 lewat, cari masjid, belah kiri, stop, sholat Jumat kita. Habis itu baru setelah selesai sholat Jumat, berdiri ambil 2 rakaat untuk asar berikutnya. Baru lega sampai maghrib. Gitu. Jadi ditunda aja lah. Kalau bisa Jumat jangan bepergian jauh. Kalau Anda nggak bisa menyetir sendiri atau Anda bisa memerintah atau meminta dengan hormat kepada driver untuk mencari masjid. Itu sih dari saya, makasih. Iya kalau driver Bang Andi, tapi kalau bis umum itu kan itu harus target, nggak boleh berhenti itu. Iya makanya hindarilah naik bis atau kendaraan umum pada hari Jumat. Kan ada hari banyak selain hari Jumat. Kamu udah dijelasin dari awal tadi itu sama Bang Madu, hindarilah kalau sebisa mungkin gitu ya. Itu sih. Iya. Alangkah berbahayanya lo ya. Lu naik bis umum. Semua masjid lu lewatin, sudah lu lihat orang ada ajan Jumat, ada orang sudah baca khutbah, lu masih di atas bis. Tiba-tiba bis itu mengalami laka. Nauzubillah min salik. Ada yang meninggal. Tidak sholat Jumat. Apa yang terjadi Bang Madu itu? Ya, alhamdulillah. Karena kita sudah meninggalkan kewajiban gitu. Ya intinya selagi yang bisa dilakukan, lakukanlah. Apapun ya caranya, yang namanya sholat harus dilakuin, ya lakuin. Pokoknya ketentuan sholat itu ketat. Paling ketat tuh ketentuan sholat. Sholat itu harus dikerjakan selama nafas dan kesadaran melekat dalam tubuh kita. Selagi sadar, terus masih bernafas, tetap sholat. Tuh. Betul. Jadi selalu kita diberi kemudahan itu. Jadi umat Islam itu sebenarnya menjalankan kewajibannya itu tidak statik, tidak seperti robot. Harus begini, harus begitu. Selalu ada solusi. Jadi ada jalan dipermudah. Yang nggak bisa berdiri kan bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring. Jadi selalu dipermudah. Terus naik pesawat, waktu sholat misalnya di atas pesawat nggak tahu arah kiblat, ya kamu bisa tinggal niat menghadap kiblat karena Allah kan gitu. Selalu dipermudah. Bisa sholat duduk kok di pesawat. Nggak ada air, kayak tayamum aja di situ. Semua dipermudah. Nggak ada alasan tidak, kecuali ada satu, kebablasan ketiduran di sholat subuh. Bagaimana Bang Madu? Kalau bangunnya jam 9 pagi, apakah masih bisa sholat subuh? Kalau ketiduran? Bisa, wajib. Bukannya hanya sholat subuh Bang Andi, sholat duhur misalnya. Kita jam 10 tidur, bangunnya jam setelah asar. Nah itu boleh. Bisa, karena gini, kiasannya gini, kalau dikiaskan tuh. Kita sholat sengaja aja itu wajib untuk qadha, apalagi nggak sengaja ya tanpa wajib gitu loh. Bedanya, tapi ada beda. Kalau sholatnya itu ditinggalkan karena ketidaksengajaan,
kita itu tetap wajib tapi tidak dosa. Tapi kalau sudah ditinggalkan dan itu sengaja, udah kena dosa, wajib pula gitu. Betul. Yang paling parah itu kalau sudah tidak bisa lagi dalam keadaan misalnya pingsan, ada orang yang mau dioperasi nih. Pernah ada yang bertanya begitu. Saya dengar jawabannya, bagaimana Ustaz? Misalnya ini pasien, seorang muslim mau dioperasi. Dia itu pasti lama tidak sadar melewati beberapa waktu sholat. Dibius dan seterusnya begitu. Nah, semua ada solusinya dong. Hitung aja berapa kali lu tinggalin, dia bayar sesudah siuman, kan gitu ya? Iyalah. Biar nggak? Betul. Iyalah, orang sudah hilang akal itu, hilang akal. Bagaimana wanita di hari Jumat tidak Jumat? Tolong bacakan dalil apakah bisa diganti. Sholat itu kan wajib bagi orang yang berakal ya. Sedangkan kalau wanita itu entar dulu Bang, kalau wanita untuk sholat Jumat itu hukumnya nggak wajib ya? Nggak wajib. Hukumnya sunnah. Nggak wajib. Yang wajib itu laki-laki yang mukim, yang sudah balik, kemudian berakal dan merdeka itu. Kalau wanita nggak wajib. Terus kedua, nggak boleh sholat Jumat sudah akil balik belum disunat, nggak boleh. Apalagi orang yang hancur buah pelirnya nggak boleh masuk. Nggak boleh itu. Nggak gitu. Lain. Gimana Bang Binul? Jalannya Bang Binul, sorry. Gini Bang Madu. Gimana? Gini Bang Andi, yang tadi masalah soal anestesi ya, yang dibius itu ya. Itu kan sholat itu diwajibkan bagi orang yang sadar. Dikit suaranya Bang, kecil banget gue. Oi, bentar. Oh iya. Yang masalah tadi anestesi itu ya, mereka misalnya meninggal dibius itu nggak sadarnya 3 jam gitu ya, melewati yang dilewati itu berapa ya, itu nanti yang harus diqadha. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya gitu sama emang. dengan orang ketiduran. Jadi ngomongin. Emang gitu Bang Binul. Misalnya nih, dia udah sholat subuh kan, terus kemudian persiapan nanti dioperasi jam 11 siang. Terus kemudian siumannya nanti setelah habis Isya. Kan gitu ya, berapa waktu sholat tuh dilewati tuh? Duhur, asar, maghrib, Isya. 4. Dibayar aja udah. Kalau menurut gua, kalau udah siuman tuh ya langsung bayar. Gimana, setuju nggak tuh? Harus bayar. Nah itu. Ya, dengan tidur nggak apa-apa kan? Dengan berbaring maksudnya. Ada caranya nggak mau bayar Bang? Ini mau nggak tahu caranya nggak bayar? Mau tahu caranya? Jangan bangun lagi terus menunggu disolatkan, begitu aja. Ekstrim itu. Hah? Ekstrim banget. Bener nggak Pak Binul? Ini Bang Madu. Ada kasus kan gitu, rombongan kita kan mau ke Bali kayak atau perjalanan jauh lah gitu kan. Jam 11:30 kan sudah masuk waktunya zuhur itu. Tapi dia maksa mau jemaah takhir katanya. Kan itu nggak boleh kan? Kalau sudah masuk sholat zuhur, itu sholat zuhurnya harus di sholat dulu kan? Ini sholat Jumat atau sholat zuhur? Sholat zuhur. Berangkat dari rumah itu sudah adzan zuhur. Kan harus sholat dulu itu. Ya nggak bisa lah, sholat zuhur dulu lah baru berangkat. Iya, tetapi kalau misalnya sebelum waktunya zuhur kita berangkat, baru boleh di jemaah takhir nanti dengan sholat asar kan gitu. Bisa, itu namanya faktor kesengajaan, masih ada waktu sholat zuhur kok, nanti aja lah. Nanti kalau bisa begitu. Kalau masalah itu aku enggak tahu, tapi setauku kalau sudah niat di jamaah takhir ya udah gitu. Saya pribadi ini kan masih ada waktu nih.
dengar Iya. ajan duhur nih. Iya. Masih ada waktu. Ya sholat duhur aja dulu. Masa diniati nantilah di kosor sesudah asar. Nggak masalah, nggak masalah. Setahuku nggak masalah, Deng. Masih nggak. Iya nggak ada masalah, tapi kenapa nggak sholat aja dulu? Ya itu kan pilihan. Tapi kalau Kecuali biasa perempuan tuh udah pakai make up tuh. Udah pakai make up, nanti sekalian rusak make up. Nah ini juga nih perlu dipertanyakan nih. Makanya perempuan nggak usah deh terlalu dandan mahal itu skincare, make up segala macam gitu kan. Berdandan bukan buat suami ya. Mending duitnya dulu buat gue. Dengan ini saya izin turun ya, soalnya mau sahur. Kira mau beli skincare buat pakai. Udah mau sahur, Bang Andi. Di sini sudah jam 3:30. Iya, Bang. Makasih. Siap. Ustaz Arif, syukuran Ustaz Arif ya. Ustaz Madu. Dari mana Bang? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Madu ini singgung-singgung buat perempuan juga nih yang terlalu sering pakai makeup nih. Kadang-kadang begitu loh. Apalagi yang ini yang misalnya mau jadi manten nih. Jadi manten kan tuh ya di make up mulai dari jam 10 pagi kan gitu ya. Terus kemudian masuk di pelaminan sampai sore. Dia tentu nggak bisa ada waktu sholat. Kalau dia mau sholat duhur rusak make up, ya nanti deh sekalian habis asar dia lupa sampai ke maghrib. Nah ini perlu juga diperhatikan nih pengantin perempuan nih. Ya wudhu dulu ya. Emang nggak pipis. emang nggak bersentuhan. Orang salaman. Ayo Bang Madu pecahkan ini nih masalah nih. Sholat dulu, udah. Sholat awal dulu gitu diringkas. Bang Andi, kalau menurut syariat kan laki-laki nggak boleh kan bersalaman bersentuhan ya dengan perempuan gitu loh, kecuali muhrim gitu. Itu Imam Syafi'i Bang. Iya. Tapi para imam juga iya, tapi kalau dalam keadaan tidak sengaja ya nggak ada masalah. Seperti menunaikan ibadah haji kan bersentuhan nggak sengaja itu nggak rusak. Sama deh. Gini. Gimana? Ini kalau untuk bersentuhan tergantung kita itu ikut imam siapa. Nah dalam ikut ke imam siapanya itu harus sesuai kaidah. Betul. Contoh kita wudhunya pakai Imam Syafi'i, batalnya pun ikut Imam Syafi'i. Kalau kita wudhunya ikut caranya Imam Maliki, ya batalnya juga ikut Imam Maliki, kayak gitu. Tergantung kita itu beribadah dengan cara yang seperti apa, ikut siapa. Iya tapi jangan campur-campur, jangan dicampur-campur semua mazhab dipakai dalam keadaan tertentu, nggak bisa. Tiba-tiba Imam Syafi'i wudhu, terus batalnya ikut Imam Maliki, nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya ngakal-akalan. Para imam itu punya ijtihad sendiri-sendiri itu. Jadi kalau mau ikut imam harus satu qodiyah, harus satu alur. Wudhunya seperti ini, Tapi batalnya kalau seperti kan enggak apa-apa ikut Maliki. Nggak apa-apa. nggak masalah. Nggak ada masalah. Yang penting satu qodiyah, satu arus itu. Betul. Contohnya nih, misalnya nih kita Imam Syafi'i ya, terus imamnya Hambali ya kita ikut secara dia imamnya itu. Sebaliknya juga gitu. Jangan misalnya sholat subuh nih, kalau Imam Syafi'i kunut, terus kalau Hambali kan ada yang tidak kunut. Atau NU Muhammadiyah deh, kita keadaan NU kan misalnya imamnya NU kunut. Terus Anda di Muhammadiyah kan kadang nggak kunut. Anda nggak boleh nggak kunut, harus Anda makmum gitu loh. Sebaliknya juga begitu. Harus totalitas. Benar nggak Bang Madu? Iyalah. Aku nggak ini terusan deh. Kalau memang Muhammadiyah sudah tidak kunut ya nggak kunut, cuman ya diem aja gitu. Ya imamnya tidak kunut. Tapi itu masalah. Masalah itu. Iya. Kalau imam udah kunut jangan maksain.
Oh, itu nyalip imam, nggak boleh nyalip imam. Ya itu. Maksudnya Itu maksudnya. Maksudnya makmum. Ya apa yang dilakukan oleh imam ya manut lah. Namanya juga Manut makmum. imam Ustadz Arif. Iya. Loh iya kan menurut imam kan maksud saya itu. Iya. Kalau ini kasusnya gini Bang Madu. Kita kan lagi membawa najis kan gitu kan. Ketika dioperasi itu kan ada kateter kan. Diamond najis. Terus gimana? Kateter kan ada kencing di wadah itu kan. Itu gimana cara sholatnya itu? Setauku kalau kayak gitu Ustadz Arif, kalian itu mau sembuh ya, tapi antum masih najis gitu ya. Nah itu pakai sholat lihormatil waktu aja, hormat waktu. Nanti kalau sudah dilepas, sudah tidak najis lagi, udah nanti dikodok itu aja. Cocok Bang Madu. Nah, iya makanya solusinya kan seperti itu. Tapi kalau orang sakit pakai itu membutuhkan perawatan, bantuan untuk buka pasang, pasiennya sendiri nggak bisa, ya saya rasa walau alam bisawab. Kalau bisa sih sholat aja daripada nunggu dulu orang atau susternya datang gitu masangin. Lagian kan nggak berada di dalam tubuh kan, di luar tubuh, bukan bersentuhan dengan pakaian, ada tempat khususnya toh. Di selang kan? Iya di selang gitu. Iya. Ya. Intinya sholat itu nggak dipersulit, itu aja. Loh, cuman kan gini Bang Andi, ujung dari kemaluan kita itu kan belum dibersihkan, belum disucikan gitu loh. Makanya tadi Bang Pinun ini kok suaranya berubah kecil lagi, nggak denger ya? Oh lo. Enggak gini Bang Andi, kan kalau pakai kateter itu kan kulupnya yang kepalanya itu kan belum dibersihkan gitu loh Bang Andi. Jadi cocok sama Bang Madu tadi, kita hormat waktu aja gitu loh. Nanti setelah sembuh kita ganti gitu. Iya paham itu Bang. Intinya adalah apapun keadaannya, kalau Anda kesulitan itu ada keringanan. Itu sih secara umumnya ya. Jadi umat Islam itu apapun yang terjadi wajib sholat, kecuali sudah harus disolatkan. Jadi sebelum disolatkan ya wajib sholat, apapun yang terjadi. Ya variabelnya adalah kalau Anda mengalami kesulitan apapun itu ya ada kemudahan. Ya harus lebih belajar lagi cara-caranya begitu. Karena nggak cukup waktu untuk menjelaskan item per item. Saya rasa semua juga udah paham kok. Itu ini aja kita edukasi, saling berbagi, saling mengingatkan. Menjelang sahur. Kira-kira begitu. Saya tutup dulu YouTube saya ya. Terima kasih buat yang ada di Andi Slebes Channel. Semoga kajian terakhir ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kata-kata hilap penyampaian dari kami, itu murni kesalahan kami. Karena kami juga masih fakir ilmu. Awal diskusi sampai akhir diskusi juga, apabila ada kata-kata yang tidak pantas kami ucapkan, hilap apapun itu, kami mohon maaf. Mari kita tetap menjalin toleransi antar umat beragama. Mari kita menghormati bulan suci Ramadan ini, hindari makan-makan siang hari di daerah terbuka. Hormatilah orang yang berpuasa. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara wudhunya orang yang sakit hanya bisa berbaring di tempat tidur gimana? Tayamum lah. Diwuduin. Selagi dia bisa apa namanya? Bisa nyentuh air, diwuduin. Suruh anaknya, keluarganya gitu. Sekarang rumah sakit itu udah canggih, udah mau tuh. Ini mau sholat, ini bisa ndak minta bak untuk wudhu? Kan dikasih, nggak dikasih. Ya, yang penting jangan masuk ke rumah sakit milik sebelah gitu aja Bang Madu. No comment. Gitu Bang Vin. Bang, definisi bersaksi itu apa?
Definisi bersaksi itu Ikrar. ikrar, mengikrarkan diri gitu. Kalau di KBBI itu pernyataan dari seseorang untuk mengatakan sesuatu, itu pernyataan, itu bersaksi. Ini aku sesuai KBBI ya. Kalau nggak mau secara tekstual Arab itu pakai KBBI cukup. Bolehkah sholat duhur dijamak sama sholat maghrib? Offset itu namanya. Itu offset. Kan udah dibilang dua pasang dan nggak boleh dirubah antara duhur sama asar, maghrib sama isya itu. Jadi intinya nggak ada taubat dari tinggal sholatnya. Itu cara taubatnya kok, Dok? Itu cara taubatnya. Ya kalau memang pernah ini kasusnya orang murtad. Ini, ntar dulu di bawah nih. Mengapa kamu dipaksa beriman kepada kitab-kitab tapi nggak tahu? Maksudnya Bukan gimana sih? Hah? Ya bukan syariat kita gitu. Begini loh. Kita ini umat Islam harus beriman, wajib beriman kitab-kitab sebelumnya. Yaitu ada Injil, Taurat dan Zabur. Beriman, bukan dituntut untuk mempelajarinya. Bedakan untuk percaya kita pernah ada, tapi bukan dituntut untuk mempelajarinya dan mencarinya. Itu bukan kewajiban kita. Itu bedakan ya antara beriman dan mencari dan ingin tahu gitu loh. Nah kalau ingin tahu cukup nabinya saja. Apa yang pernah diajarkan ada di Al-Quran. Semua para nabi itu muslim mengajarkan tauhid. Sebatas itu aja. Nah kalau mau diskusi lintas agama ya boleh. Misalnya ada Yudaisme membawa Torah ya boleh kita bahas itu. Apa benar nggak sih semua itu tulisan Nabi Musa? Dan seterusnya. Apakah benar Injil yang lu pakai itu Injil beneran? Ya boleh kita kajian akademis di sana. Tapi bukan dipaksa untuk tahu semua. Lagian mau tahu siapa? Emang masih bisa dibuktikan masih ada aslinya? Seperti apa? Kan nggak ada yang memeliharanya. Dan Al-Quran kan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk umat Islam ikut menjaganya. Makanya kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Artinya apa? Allah itu menurunkan Al-Quran, Allah sendiri menjaganya. Termasuk Al-Quran ditaruh di dalam diri Nabi Muhammad memeliharanya. Nabi memberikan kepada sahabat, sahabat memeliharanya. Kemudian sampai ke kita wajib memeliharanya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan tidak saya salah. Lanjut, saya mau sahur. Bang Indra Kasela, selamat pagi. Jadi mengimani itu bukan kemudian melaksanakan apa yang ada di dalam kitab itu kan. Ketika Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, itu syariatnya untuk umat Nabi Musa. Itu hanya kita wajib mengimani gitu aja. Kita Al-Quran sebagai pegangan pedoman kita, syariat kita itu Al-Quran. Kan itu Bang Madu kan. Ya iman itu percaya kalau dulu memang ada, bukan suruh ngikut. Nah, udah titik. Jangan diperpanjang lagi. Bukan suruh ngikut, nah. Bang Indra, selamat pagi. Aduh, kok ngorok? Malah ngorok. Gak mungkin lah, lo minta naik, ngorok. Ustadz Arif, Bang Madu, Bang Dato, Bang Andi izin turun ya. Iya, biasanya Bang Final Yadin buka komal biasanya, Bang Final. Enggak Bang, aku dulu sering ikut di Bang Umar gitu loh. Setelah Bang Umar kok kelihatan melenceng. Ya udah, enggak ikut lagi udah. Enggak pernah saya lihat buka komal sampean itu. Enggak pernah ikut komal, ya buka komal ngaji sendiri gitu loh, ngaji sendiri gitu. Iya. Terus kok dapat saweran, terus saya nggak enak gitu loh. Udah nggak usah gini, niatnya melenceng ya Bang. Wah payah ini. Bang Finul kan orang Malang ya, Bang Finul Yadin. Malang, enggak. Iya. Oh, Saya masih ingat. Malang tuh. Iya masih ingat. Dulu sering satu komal dengan saya ini Bang Finul Yadin. Aku Pasuruan loh Bang.
Wah, ya deket ya. Aku Kapan-kapan tak main ke sana. malang nang endi Bang Binul? Aku nang Batu. Batu. Nang ning dung. Kalau udah ngandi nang ning dung. Ya apa Bang Andi payake sejalan lah. Bang Andi, Malang kan di, Malang pun di Bang Vina. Blimbing. Oh, Belimbing ya, sama dengan Uhti One Lofi yang ngasih kuis tadi, Belimbing. Tapi Belimbing dari apa Masjid Sabilillah itu ke selatan, Belimbing kotanya lah. Iya. Saya ya kecamatan, masih kota. Iya. Bang Andi gimana kabar bisnis peyeknya? Ini aku ngikutin sampean loh. Bang Andi lagi sahur itu. Apa? Enggak. Bisnis peyek. Kemarin aku kan dengar Bang Andi bisnis peyek gitu loh. Gimana? Sejalan Bangkrut. apa enggak? Bangkrut, Bang. Aku gini Bang Andi, kan 2 bulan ini ya nekuni usaha peyek itu. Saya bungkusi 3.000-an gitu ya. Tak kirimkan ke orang-orang yang jual makanan siap saji gitu loh. Seperti orang yang jual sayur mateng gitu. Itu jalan malah bareng Andi. Ini aku alhamdulillah ya udah 20 outlet gitu loh sing tak kirim itu jalan. Kalau kita pemasaran lewat online ya mungkin dari teman-teman aja, setelah itu ngicipi udah nggak pesan lagi. Kalau misalnya Bang Andi mau buka lagi, titip aja ke orang-orang yang jual makanan mateng gitu loh. Itu insya Allah jalan itu. Aku Bang, udah. tapi untungnya tipis, lebih banyak transportasinya kemana-mana gitu Bang. Ya stop dulu lah. Ya. Oh, oke. Lanjut Bang, aku makan sahur dulu. Oke, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Ustadz-ustadzku semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arman Toha, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa dibantu Abang? Ya. Bisa dibantu. Agamanya apa? Islam. Mantap. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, di sini saya cuman ingin mengikuti aja. Siap Bang. Kalau belum ada yang disampaikan, tak turun dulu Bang. Nanti gantian sama teman-teman yang di bawah. Oke Bang? Siap Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfan Lintau, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bisa dibantu Abang? Mau nanya Ustaz, misalnya kita mau zakat mal ya, bisa nggak kira-kira dikasih ke saudara muslim di Palestina? Untuk zakat ya? Zakat mal. Zakat mal. Ya untuk zakat ya. Secara global, zakat itu yang diprioritaskan itu tetangga dulu Bang. Dulu ya. Iya. Kecuali kalau zakatnya Abang itu udah berlebih-lebih, mau disisihkan untuk yang lain, monggo kerasa gitu. Ya, maksudnya mau dibagi-bagi gitu, berapa persen untuk sini? Iya, kalau seandainya Abang mau zakat, itu ke tetangga dulu. Terus kalau ke sana itu gimana ya ngomongnya Bang ya? Soalnya zakat itu kan ada kategori-kategorinya kan, ada asnafnya toh. Ya. Iya. Nah, kalau ke sana tuh nanti lari kemana? Ya maksudnya ada penampungannya nggak gitu maksudnya? Nah, ya itu bingungnya. Ya kalau mau bagi-bagi jangan pakai zakat Bang, pakai sedekah aja. Ya, pakai sedekah aja. Gitu Abangku. Siap. Siap, mantap.
Ya, nanya itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hana Zubair, selamat pagi. Izin nurunin bang. Aduh, kepencet duluan pula. Bang Johana. Ya. Assalamualaikum. Ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abang? Ya, selamat ini aja, selamat menunaikan ibadah sahur lah, gitu aja. Siap abangku. Siap. Abang dari mana bang? Dari Bandung saya. Ngadiak itu. Dia kali itu ya. Madu dari mana? Oh saya Pasuruan bang. Bang Johana ini sering kok ada di Komal-Komal kan, Bang Johana ini kayaknya ya. Iya. Cuman saya udah lama, udah sebulan jarang baru tampil nih. Iya. Terus sebulan kemarin kan saya kan keluar itu nggak bawa HP, nggak boleh bawa HP gitu. Oh, kenapa emang bang? Iya, saya kan kemarin tuh habis keluar nisob, ya orang jemaah tabligh kan suka keluar tuh. Oh iya. Iya, jadi tidak dibolehkan bawa HP sama amirnya. Jadi saya tuh sementara kan saya pecinta berat sama debat nih. Jadi saya berpuasa 40 hari puasa abang nggak bawa HP gitu. Makanya saya nyimak terus gitu. Ya, siap bang, semangat. Ya, saya cinta banget sama lintas agama ini gitu. Cinta terutama ya menambah wawasan gitu. Menambah wawasan tentang keilmuan. Kalau kita keluar tuh hanya menambah wawasan tentang keimanan gitu aja. Gitu. Belajar tentang keimanan gitu. Begitu Bang Madu. Jemaah beliau ya bang ya, Bang Johana ya. Iya. Jadi iman kita itu lebih ngejreng lagi lah, lebih ngejos lagi gitu. Kalau yang saya alami gitu, yang saya rasakan gitu aja. Begitu. Cuma kalau di debat ini kan cenderung kepada keilmuan gitu lah. Apalagi kita kan nggak banyak tahu tentang Bible gitu kan, tapi setelah kita banyak menyimak tentang lintas agama ini, jadi banyak wawasan kita, banyak pengetahuan gitu. Terutama saya berterima kasih banget sama Apologet Muslim Indonesia ini, ya nambah masukan lah gitu. Begitu Bang Madu. Bang Hadi Selebes, ini pecinta berat juga sama Bang Hadi Selebes nih, aduh. Saya tuh demen sama Bang Hadi Selebes tuh kalau bercandanya nih, aduh. Bang Hadi lagi sahur. Masih sahur dia, beliau. Oh, masih sahur ya. Masih sahur. Bang Andi, Bang Kores, Bang Kian Santang itu, aduh. Muniripa, saya selalu memantau terus. Saya itu menyaksikan debat ini udah ada 6 tahun mah, ada ini. Makanya nih tahu-tahu semua nih kalau pedebat-pedebat yang handal tuh. Begitu. Kalau si itu bang, kan aku jemaah tabligh juga bang. Siapa itu? Iya si topik itu ya. Topik ya, saya juga sama Topik itu kurang begitu. Tadinya saya sering masuk koma sama Topik. Cuman nggak usah ke sana lah Ustaz. Semenjak selek sama Bang Juma itu saya juga jadi gimana gitu. Udah bang, udah. Enggak, cenderung begini, kalau jemaah tabligh itu dia tidak di situ kan asasnya tidak boleh berbicara tentang suku, dharma, jabatan, politik, itu tidak boleh. Makanya tidak dibolehkan bawa HP itu begitu gitu. Itu tidak boleh berdebat gitu kan. Tapi kan ini kan debatnya lintas agama, yang saya senangi gitu doang gitu. Menambah wawasan. Gitu. Ustaz Tata, gimana Ustaz Tata?
Saya juga nih pecinta berat nih sama Ustaz Tahta nih keilmuannya nih. Ternyata bangun Ustaz, sudah saatnya sahur Ustaz. Beliau Ketiduran masih nanti. ketiduran kayaknya. Biarin lah. Iya, ketiduran Ustaz Tahta nih. Nah, aku siapa yang lain dulu Pak ya? Gopar Gacor, selamat Dekor Gacor. Selamat pagi, Bang. Monitor, Bang. Oke. Bang Eki, bisa dibantu? Eki, Kelamaan dia nunggu itu, belum duduk. Turun duduk. nah pas duduk jomplang. Malam ini Bang Mado nggak ada Bang Juma ya naik ke sini? Nggak ada. Bang Juma lagi sibuk, cuman saya scroll HP barusan ada Bang Juma palsu. Oh iya banyak itu. Orang Gitu. saya juga akun saya kan tadinya kan Abah Juha tuh. Saya terlalu fanatik sama Bang Juma tuh. Ada yang pakai akun Bang Juma, saya ngechat ini banget ini terlalu keras Kemarin Bunda Mila Ustaz Arif nyasar. Oh, gitu ya. Saya barusan hampir percaya kalau dia Bang Juma. Karena di situ kayak ini apa ada orang-orang muslim juga di situ. Cuman diturunkan, muslimnya diturunkan gitu. Tapi nyetel rekaman waktu itu, muhabalah dengan si topik itu. Ada akunnya Tuan Logika gitu. Lagi marah-marah itu kan. Ada Bang Juma di situ. Saya kira ada episode kedua, ternyata Bang Juma palsu itu. Palsu ya, itu iya. Aduh. Eki, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sehat selalu. Siap. Bisa dibantu Bang? Enggak, ini yang kata Gurunda tadi ini yang dengan apa? Dengan apa? Ada Komal tadi yang ini kayak apa ya istilahnya ya, siaran ulang. Iya, siaran ulang kayaknya tuh. Sebenarnya itu takutnya saya ya bukan seuson sih, cuma maunya jangan sampai ini perbuatan orang sebelah, karena ini kan sebenarnya jujur aja, maaf. Itu kan sebenarnya aib. Maksudnya kita bisa jadi celaan, tertawaan orang-orang sebelah begitu, Bang Gurunda, maaf, izin. Ya bisa aja sih. Dengan motif-motif yang macem-macem. Ya itu apa ya? Kebijakan masing-masing dari pribadi ya. Kita harus tahu tanda-tanda kalau itu roomnya Bang Zuma seperti apa. Terus yang selalu ada sama-sama dengan Bang Zuma siapa saja. Nanti tahu kok. Kita aja lewat, kita lihat siapa aja di situ, suaranya bener atau kagak. Ya udah kalau nggak bener udah report selesai gitu doh. Ya, tinggal gitu. Gak usah didamain. Bang Madu tadi ini yang komalnya Arif RH ini kan tadi waktu ada Unilipa kenapa langsung itu ya? Langsung Rungkat. Iya. Unilipa terlalu itu kali ya, terlalu ngomongnya terlalu apa gimana gitu. Jadi sehingga ada yang nombok atau gimana itu? TikTok sekarang lagi PMS Bang. Oh, singgung gitu ya? Enggak, memang belakangan ini apa komal-komal besar Muslim itu berpotensi kena tombak semuanya. Iya. Iya, baru bangkit kemarin yang akun besar saya itu sudah kena tombak lagi gitu. Kemarin gara-gara si Karen itu kan, Karen yang Kristen itu kan, dia seolah-olah sengaja ingin merungkatkan komal-komal Muslim. Abu ya setrong gara-gara si Karen. Akun saya juga gara-gara si Karen. Itu kan menghujat Tuhannya sendiri itu kan. Pakai nonot segala itu kan.
Iya, cakar-cakaran dengan sesama Kristennya, dengan Jeff Colby kemarin itu waktu. Iya, ada unsur tertentu gitu ya. Iya, akun besar saya, gitu, kena tombak gitu. Waduh, Juga politiknya ya dia sembunyi lempar batu sembunyi tangan itu mah. bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Mau nggak saya berbagi dikit ya? Membuat netizen teman-teman mendengar gini loh. Yang membuat mereka itu besar umat Islam juga. Coba kalau nggak ada yang nonton, pasti juga bosan kalau cuma 2 orang yang nonton. Iya betul. Yang membuat penonton banyak itu adalah umat Islam. Anehnya lagi, habis nonton di-share, diberitahu teman-temannya, ada lu banji umat palsu di sono. Artinya Anda itu mengajak menonton gitu loh. Iya. Lebih baik kalau Anda terlanjur di situ, lewat di beranda, skip, selesai. Jangan diiklankan. Mengerti nggak bahasa Indonesianya nih teman-teman di bawah nih? Insya Allah mengerti. Daeng repot dulu, Daeng. Atau direpot dulu lah, rame-rame. Kalau Anda mau merepot silakan. Yang penting mereka itu menonton, sengaja berbuat begitu supaya umat Islam juga menonton. Iya. Dapatlah dia pi dari sana. Yang ngasih pi Anda yang menonton. Anehnya lagi habis nonton, Anda komentar, tawuran di situ. Habis itu Anda di-kick misalnya, Anda pamer kepada teman-temannya, ada lo banyu mak palsu di sana, saya tadi di-kick. Artinya apa? Ayolah nonton di sana, nonton semua, tinggalkan di sini gitu. Itu bahasa tujuannya sebenarnya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang bodoh. Betul. Paham ya bahasa Indonesianya ya teman-teman ya? Makasih. Bang Andi udah sahurnya? Ini lagi mau ngopi. Tinggal Sumitro dulu. Iya. Saya pribadi mendengarkan saja mereka 2 detik nggak mau. Saya kagak pernah mendengarkan mereka. Iya. Enak dengarnya, pengen muntah gitu loh. Tuh Bang Andi. Apalagi memberitahu teman, ada lo di sono. Kecuali mau ambil tindakan, direkam, pelajari, kira-kira ada menista agama nggak, laporkan ke polisi. Begitu. Oke. Lanjut. Abang-abang, ini Bang Eki sama Bang Johana. Ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan Bang? Oh, Biar udah kita... gitu aja. Terima kasih udah dinaikin Bang Madu. Ya. Siap Bang. Bang Eki, ada lagi Bang? Iya Bang, terima kasih ini. Siap. Selamat sahur. Untuk Makassar sudah sahur ini. Mantap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluin aja Bang Madu. Siap Bang Johana. Assalamualaikum semuanya ya. Tuhan izin. Lagi di jalan berisik Bang, mudik ke Bali. Bang, kenapa orang Islam kalau sholat harus menghadap kiblat? Perintah untuk menyatukan arah ketika sholat biar tertib. Udah gitu doang. Vince XJR, selamat pagi. Vince 5 10 15 20 100. Oke, udah selesai. Yuk yang mau naik silahkan request. Nggak ada nih yang ini 700 orang, masih ada yang bangun kah? Coba yang bangun typing masih yang bangun typing 1.
Coba. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, masih banyak ya. Ya yang mau naik gitu, tanya-tanya apa gitu, yuk. Tips cara nombak akun fake. Report minimal 10 kali, udah. Suamiku, selamat pagi. Suamiku, pagi. 10, 9, 8, 5, 3, 1. Ya. Gimana Ustaz Arif? Ya, kafaratul majelis saja, saya mau sahur ini. Iwan Villa di bawah dengan tidak adanya tamu lagi yang mau berdiskusi di atas. Mungkin sekian untuk komal hari ini. Nanti besok lagi lah ya. Besok jam berapa Ustaz Arif? Kondisional. Oh, nanti kondisional. Yang penting di follow dulu ini narasumber di atas. Semuanya di follow. Follow gampang tuh, ada tanda plus tinggal dipencet. Nah, tanda plusnya dipencet. Nah, itu sudah follow gitu. Gratis follow ya. Alhamdulillah di bawah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan seluruh keluarga. Jazakallah yang sudah kirim-kirim, yang sudah tap-tap, yang sudah komentar dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jazakallah Ustaz Arif.